Saat ini IHSG sedang koreksi, bahkan sudah jebol supportnya. Gimana sih strategi trading saat market lagi koreksi seperti ini? Penasaran? Yuk kita simak videonya kali ini. Oke, kembali lagi bersama saham mantul. Di sini kita akan bahas strategi trading saat market koreksi. Nah, seperti apa sih strategi saat market koreksi? Jadi saat ini kan IHSG ini lagi koreksi ya, di mana dia turun terus sampai menembus eh, supportnya. Jadi banyak saham yang memang lagi koreksi, banyak saham yang susah untuk kita beli, apalagi untuk dijadikan sebagai swing. Nah, strateginya seperti apa? Tapi sebelum ke strategi, ini saya akan share bagaimana work frame trading di saham mantul. Jadi ini merupakan work frame trading yang ada di saham mantul. Jadi kalau teman-teman pengen belajar lebih detail mengenai work frame ini, teman-teman bisa masuk ke eh, webnya saham mantul, yaitu sahamantul.com. Nah, teman-teman bisa klik di sini, masuk. Nah, teman-teman bisa belajar di sini bagaimana sih teman-teman itu eh, trading dengan work frame ala saham mantul, di mana di work frame ini kita akan belajar bagaimana mencari saham yang potensial, mencari saham yang bagus untuk dibeli, terus membuat strategi buy dan sell-nya, lalu membuat setting auto buy dan sell-nya supaya teman-teman tidak kehilangan momentum. Kenapa? Karena di saham itu ialah cari momentum. Di mana dijual beli saham itu kita mencari momentum kapan beli yang tepat, kapan yang jual yang tepat. Nah, supaya tidak kehilangan momentum, teman-teman bisa setting buy dan sell-nya menggunakan auto buy yang ada fiturnya di iPod. Jadi di video ini atau di work frame trading ini saya akan jelaskan, saya akan beberkan strategi saya bagaimana saya bisa cuan dari saham. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, jadi materinya ini strategi trading saat market koreksi. Jadi ada dua ya. Pertama adalah menunggu. Ya udah menunggu. Jadi di trading itu kita menjaga yang namanya modal. Supaya modal kita tidak terkuras, supaya modal kita tidak habis. Ya udah, kita nggak usah babi bu masuk saat market koreksi. Kita tunggu aja momentumnya untuk masuk di saham yang mantul gitu. Jadi ketika dia turun ke bawah gitu ya. Nah, kita cari titik yang mantulnya. Apakah titik support A, support B, support C. Nah, kita cari titiknya. Kalau memang di support itu confirm dia naik, ya udah kita buy. Ambil momentum yang tepat. Tapi kalau misalkan dia supportnya itu jebol lagi, jebol lagi, jebol lagi, ya udah jangan dipaksakan. Jadi teman-teman waktunya yang tepat strateginya adalah menunggu. Strategi yang tepat saat market koreksi adalah menunggu. Menunggu di mana kita bisa entry di saham yang tepat gitu. Yang kedua, caranya apa? Yang kedua adalah strateginya cari saham yang akumulasi dan belum ada distribusi. Jadi sebelumnya mungkin sebelum market koreksi ini ada saham yang akumulasi tinggi dan dia belum ada distribusi. Nah, kita cari momentumnya juga. Jadi kita cari saham-saham yang memang saham itu sudah diakum banyak, tapi dia belum ada distribusinya, belum ada eh, apa namanya, belum ada penjualan yang begitu tinggi di saham itu. Penjualan yang memang belum masif. Jadi jumlah penjual sama pembelinya itu lebih banyak eh, pembeli gitu, masih banyak pembelinya. Jadi dia masih masih belum banyak volume jualnya ketika periode sebelumnya. Seperti itu. Jadi teman-teman cari mungkin nanti saya akan kasih contoh saham-sahamnya yang memang belum distribusi. Nah, ini contoh saham yang kita cari
yang kita menunggu. Nah, ini salah satu saham yang strateginya kita menunggu. Contoh mungkin teman-teman udah nggak saing lagi dengan saham ini, saham BBCA. Jadi ketika market itu turun, kita cari saham-saham yang memang menentukan atau penggerak dari market tersebut gitu ya. Cari saham-saham yang memang saham ini tuh penentu atau penggerak ketika saham ini turun ya IHSG pun ikut turun termasuk ini BBCA. Nah, BBCA ini hampir mirip chartnya dengan ISG yang sekarang video ini dikerjakan, ditayang gitu ya. Di mana video ini dibuat, di mana ini BBCA sudah jebol support di angka 10.100 dan dia akan menguji di harga 10.000. Tapi menurut saya bisa jadi ke angka level 9.000 lagi. Begitu. Jadi kita lihat apakah di 9.000 ini mantul. Kalau memang dia mantul di 9.000, ya oke. Kita lihat confirm mantul, buy. Dijual di 11.000. 2.000 rupiah satu lembar saham cukup. Apalagi dikali beberapa lembar saham. Seperti itu. Jadi kita cari momentumnya. Kalau memang nggak kuat dia di 9.000, dia nggak mantul di 9.000 turun ke bawah, berarti 9.800 kita bisa contoh bisa ngambil lagi di 8.000-an, 8.800 atau di 9.000 pas. Seperti itu. Jadi ya kita cari momentumnya, kita cari eh, titik supportnya di mana, support yang terendah di mana, kita lihat mantul atau enggak. Kalau dia nggak berusaha mantul lepas. Tapi kalau menurut saya sih nggak usah buru-buru dulu gitu, terburu-buru. Kenapa? Karena di sini belum ada perlawanan dari asingnya, karena si saham ini kan digerakin sama asing. Kan asingnya belum ada perlawanan, ya udah kita nggak usah ikutan. Tapi kok asing udah ada perlawanan, asing udah ikut buy, kita coba ikut buy. Jadi kita nunggu di harga supportnya, dan untuk konfirmasi itu dia mantul, kita lihat dari foreign flow-nya. Seperti itu, foreign flow-nya di sini ikut buy, kenapa nggak kita ikut buy? Jadi kita follow the foreign flow. Contoh yang kedua adalah BBRI. Di mana BBRI ini dia sempat mantul di harga 4.500, dia naik ke 5.400. Di sini pun juga saya telah TP-nya di sekitar 5.200-an karena pakai apa? Super trend, jadi TP di sini. Harapan saya bisa masuk di 6.300, ternyata nggak kuat, dia koreksi ke bawah dan ini dia mencoba di jebol di supportnya di 5.000 dan dia juga akan menjebol support selanjutnya di 5.200, 5.500, 4.520. Nah, ketika dia akan jebol ini dan dia confirm jebol, berarti kita nunggu di sini. Tunggu apakah dia confirm. Kalau dia tertahan dan memang ada perlawanan dari foreign, foreign pun ikut buy, ya udah kita ikut buy juga. Tapi kita lihat di foreignnya seperti apa. Nah, ini contoh yang kedua di mana saham sebelumnya ini adalah dia akumulasi, terus dari akumulasi ini dia tidak ada distribusi malah tertahan. Nah, ini kita menarik ya. Ini sahamnya INDF di mana dari bulan Juli ini ada akumulasi yang cukup bagus di mana foreign fund-nya juga ikut bagus ya beli di sini, dan ketika ISG turun dia tidak ikut dengan turunnya ISG, malah dia bertahan gitu. Nah, di sini menarik. Kenapa menarik? Berarti ini saham tahan akan goncangan dari derasnya koreksi ISG. Jadi saham ini kita bisa jadi watchlist kita gitu. Tapi ingat, kalau market seperti ini, teman-teman harus siap untuk loss. Karena apa? Karena di market seperti ini kebanyakan orang psikologinya adalah pesimis. Market pesimis, jadi di mana euforianya itu ya tidak ada euforia untuk naik gitu, bahkan cenderung pesimis. Nah, di sini kalau saya mengatakan kalau teman-teman emang mau entry di saham seperti ini, teman-teman bisa menggunakan stop loss yang ketat dan lot sizing yang terbaik. Kenapa? Karena ini beresiko juga gitu, walaupun dia akumulasi, dia strukturnya bagus, dia membuat struktur higher high, higher low, higher high lagi,
Tapi di situ hati-hati, kenapa? Karena ini marketnya lagi nggak bagus. Saya bukan menakut-nakutin, tapi kita harus merespon dari market gitu ya. Bukan kita memprediksi, tapi kita merespon. Kalau memang ini bagus, ini cenderung akan naik, kenapa nggak kita ikut aja untuk entry gitu ya. Tapi kalau misalkan ini gagal sesuai plan, ya udah kita close. Tapi ini salah satu saham yang menarik, di mana di semua saham di caps asingnya jualan, justru di sini asingnya beli gitu. Jadi kita bisa setup, teman-teman bisa setup mau buy on breakout atau buy on weakness. Cara setupnya seperti apa, teman-teman bisa ikut di video work frame trading yang sebelumnya saya bahas. Teman-teman bisa ikut di sana, jadi bisa tahu caranya bagaimana membuat setup seperti ini. Seperti itu. Yang kedua lagi yaitu saham United Tractor, tapi ini bagus secara analisa transaksi, tapi kurang bagus secara teknikal. Kenapa? Karena ini sudah ada di seperempat atas. Jadi kalau di seperempat atas kan sebenarnya ini sahamnya eh, sahamnya ini range apa namanya, sideways ya, sideways, terus dia jebol apa, belum jebol di angka 29.000 gitu ya. Nah, tapi dia bisa jadi kemungkinan koreksi lagi di 21.000. Nah, tapi di sini yang menarik apa, di sini ada akumulasi yang bagus. Nah, bisa aja mungkin dia akan jebol 29.000 dengan kekuatan ini, akumulasi ini. Ada asing yang masuk, dan di sini kita bisa melihat bahwa ini kalau memang kita kalau memang saham ini jebol di 29.000, teman-teman bisa setup buy di sini. Tapi dengan catatan teman-teman harus pakai lot sizing supaya ketika gagal plan, teman-teman sudah terukur loss-nya itu seberapa gitu. Dan di sini kenapa saya tampilkan, karena di sini ada akumulasi yang bagus, bisa saja kemungkinannya ini bisa naik, tapi kita nggak tahu seperti apa ke depannya. Hanya bisa saja ini kemungkinan naik, dan teman-teman bisa setup buy on breakout dengan lot size yang ketat dan stop loss yang ketat. Kenapa saya menarik, ini dia. Jadi ISG lagi turun, ini bahkan asingnya malah beli gitu. Entah kenapa kita jadi penasaran, mungkin ke depan ada berita yang menarik. Yang kedua, Antam. Ini Antam di bulan September atau di akhir Agustus. Ini justru saham ini ada volume yang bagus. Ada volume yang bagus, di mana ini sebenarnya saham lagi turun ya. Saham lagi turun, tapi dia ada volume yang bagus, dan dia seperti akan membuat struktur baru. Struktur baru itu strukturnya akan menembus di harga 1.700 gitu. Jadi kalau misalnya dia tembus 1.700, ini menarik karena apa? Dia akan membuat struktur baru karena dia tidak membuat lower low yang baru. Dia lower-lowernya mentok di harga 1.200, 1.100-an. 1.100-an, terus dari situ dia tidak membuat lower lower baru, bahkan dia membuat lower high yang baru. Nah, ini membuat struktur baru, tapi saya menunggu konfirmasi dulu di harga 1.900. Jadi di harga 1.900 ketika dia jebol, mungkin saya ikut beli ya. Kenapa saya ikut beli? Karena ini ada akumulasi. Jadi ini menandakan bahwa ini ada akumulasi dan akumulasi, dan melihat ada beberapa bagian orang yang ikut beli. Jadi saya ikut beli aja gitu ya. Saya ikut beli aja. Kenapa? Karena ya kita nggak mau kehilangan momen, kita nggak mau kehilangan peluang seperti itu. Ini menarik, tapi ya itu tadi strateginya menunggu. Utama strateginya menunggu. Karena di saham di kondisi market seperti ini, sebenarnya nggak bisa kita apa namanya, tidak bisa kita harus tergesa-gesa, wah saya punya target sebulan harus dapat berapa persen. Nggak, di market nggak seperti itu. Di market bukan tempat teman-teman gajian tiap bulan ada gitu. Di market itu kalau teman-teman yang mengandalkan gajian atau pendapatan tiap bulan di market, itu bukan tempatnya kalau menurut saya. Jadi jangan dipaksakan dan punya mindset seperti itu, karena kalau sudah punya mindset seperti itu, teman-teman akan bukan dapat profit yang seperti itu, malah dapat loss, dapatnya loss, bahkan lossnya pun juga bisa lebih parah. Kenapa?
Karena di market ini kita nggak bisa memprediksi. Market ini kita hanya bisa merespon. Ketika marketnya bagus, ketika marketnya oke, ketika marketnya bisa kita trading kan, ya udah kita trading. Tapi kalau marketnya eh, nggak enak, marketnya lagi koreksi, nggak usah dipaksakan untuk trading. Seperti itu. Jadi strateginya seperti strategi yang tepat adalah menunggu, menunggu, menunggu dan menunggu. Menunggu momen yang tepat, menunggu momen yang cocok untuk entry gitu. Kalau momentumnya bagus ya udah kita buy. Tapi kalau momentumnya nggak bagus, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan untuk entry, jangan dipaksakan untuk agresif. Kurangi modalnya, turunin modalnya. Mungkin kalau misalnya gatal gitu ya teman-teman, cabut dulu modalnya di sekuritas, simpan dulu di bank. Nanti kalau misalnya udah baik lagi, injek lagi dananya di sekuritas. Saya pun melakukan hal yang sama. Daripada saya gatal, saya tarik dulu, saya simpan dulu daripada saya gatal. Nanti, oh ini ada yang menarik, ternyata memang itu nggak sesuai plan, ya udah saya lepas. Seperti itu kali teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like, tulis kolom komentar. Karena di kolom komentar teman-teman bisa cek apakah ada kupon yang menarik untuk masuk ke work frame trading. Kalau ada, silakan pakai untuk kita belajar sama-sama di saham mantul. Semoga video ini bermanfaat, semoga video ini berguna. Bagikan video ini bagi teman-teman yang membutuhkan. Semangat pagi, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.